Halo guys, yuk sekarang kita belajar mengenai pajak dividen. Pada tanggal 26 Mei 2023 di Ortex ini ada tulisan mengenai pajak dividen, ketentuan dan contoh perhitungannya. Di dalam pengertian dividen, ya di sini dikatakan bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf G, termasuk objek pajak PPh adalah dividen dengan nama dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha kecuali ditentukan lain oleh perpajakan. Dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G ditegaskan pula bahwa termasuk dalam pengertian dividen adalah, nah inilah. Kalau kita tahu bahwa dividen itu ya cuma pembagian keuntungan dan sebagainya, kita coba lepaskan itu semua dan kita baca betul-betul apa saja sih yang termasuk di dalam pengertian dividen. Nomor 1, pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Oke, itu yang seperti biasa kita ketahui. Di nomor 2, ada pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor. Yang ketiga, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran, termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham. Yang keempat, pembagian laba dalam bentuk saham. Nah, khusus untuk pembagian laba dalam bentuk saham, hati-hati di sini. Untuk karyawan-karyawan yang menerima saham secara gratis seakan-akan dari perusahaan yang TBK. Nah, ini harus hati-hati ya, kalau kita tidak laporkan dan sebagainya, ini bisa menjadi kerugian dari sisi penerimanya. Oke, yang nomor 5. Kita lanjut dulu ya. Nomor 5, pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran. Jadi tanpa nambahin modal, tiba-tiba modalnya bertambah. Artinya berarti dari apa? Berarti kalau dari sisi DJP akan melihat ada perubahan laba ditahan menjadi modal. Ya. Nomor 6, jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali, buyback oleh perseroan yang bersangkutan. Nomor 7, pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan jika dalam tahun-tahun yang lampau yang dulunya diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah. Yang kedelapan, pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut. Yang kesembilan, bagian laba sehubungan dengan kepemilikan obligasi. Nomor 10, bagian laba yang diterima oleh pemegang polis. Nomor 11, pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi. Nomor 12, pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi, ya, atau kita dulu dikenal dengan namanya prive, yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Kemudian, jelas kita ketahui bahwa pengertian dividen mempunyai arti yang luas. Betul ya, karena tadi kan kalau kita melihat dari 1 sampai 12, besar sekali jadinya gitu. Bukan cuma yang kita ketahui doang pembagian laba seperti itu. Nah, lanjut, pengertian di atas merupakan pengertian dividen secara formal. Namun, dalam penjelasan pasal 4 ayat 1 huruf G ini juga menjelaskan bahwa dalam praktik sering dijumpai pembagian atau pembayaran dividen secara terselubung. Artinya, nggak dikatakan bahwa ini dividen, tetapi sebenarnya ini adalah dividen. Misalnya, dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya udah penuh, udah disetor semua, kemudian dia masih memberikan pinjaman kepada perseroan tersebut dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Maksudnya kewajaran itu dari sisi apa? Dari sisi bunganya. Jadi kalau bunga secara umumnya itu 6%,
tetapi ternyata dia melebihi kewajaran, ya misalnya dia kenain 8% atau 10%. Nah, itulah yang disebut dengan dividen terselubung. Apabila terjadi hal demikian, maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, selisihnya saja diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut, selisihnya ini tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan. Jelas ya, karena posisinya ketika selisihnya ini dianggap sebagai dividen, maka secara otomatis dividen itu kan bukan biaya untuk satu perusahaan. Kemudian kita lanjut. Di sini ada mengenai pajak atas dividen pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Ini yang terpenting. Karena setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini, perlakuan dividen ini menjadi berubah total. Oke. Berikut adalah perlakuan perpajakan atas dividen Indonesia berdasarkan sumber dividen serta penerimanya. Yang pertama, dividen dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi. Sesuai ketentuan pasal 4 ayat 3 huruf F, angka 1A Undang-Undang PPH, dividen yang diterima oleh orang pribadi kini dikecualikan dari pengenaan pajak. Pengecualian berlaku untuk dividen yang berasal dari saham go public maupun private. Pengecualian diberikan apabila dividen diinvestasikan kembali di Indonesia dengan persyaratan lain yang harus dipenuhi. Jadi bukan cuma diinvestasikan kembali, tetapi ada persyaratan lain. Persyaratan lainnya itu apa? Ya pelaporan, ya di reporting itu. Secara detail ketentuan investasi dividen dapat dilihat di PMK 18 tahun 2021. Kemudian di sini kita akan lihat kembali pengenaan PPh final, pajak final 10% atas dividen dapat diterapkan jika wajib pajak tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud. Nantinya penyetoran pajak dilakukan melalui mekanisme setor sendiri. Loh, tadinya kan biasa dipotong, iya, tetapi karena posisinya ini tidak lagi dilakukan pemotongan, maka perusahaan tidak berhak melakukan pemotongan. Artinya ketika si wajib pajak orang pribadi tidak melakukan pelaporan, tidak melakukan investasi, maka secara otomatis hal itu berpindah kewajibannya. Berpindah kepada orang pribadi yang bersangkutan yang menerima dividen tersebut. Nah, kita lihat di ilustrasi perhitungan ini. Tuan D memiliki saham PT ABC pada bulan Juni 2022. Tuan D menerima dividen sebesar 10 juta. Agar dividen tersebut bebas dari pengenaan PPh, Tuan D harus menginvestasikan kembali dividen tersebut paling lambat bulan ketiga. Nanti akan dijelaskan ya kapan paling lambatnya, kalau untuk badan bulan keempat, kalau untuk orang pribadi ya bulan ketiga. Setelah tahun pajaknya berakhir. Jadi kalau dividen dibagikan di tahun 2022 maksimal berkapan? Yaitu Maret 2023 sudah harus diinvestasikan, sudah harus menjadi bentuk investasi. Dengan kata lain, investasi paling lambat dilakukan bulan Maret 2023. Tuan D dapat menginvestasikannya dalam bentuk instrumen investasi di pasar uang maupun non pasar uang. Nanti kita akan lanjut investasi apa saja yang bisa menjadi dasar pembebasan pembebasan atas dividen yang tidak usah dikenakan pajak tersebut. Jika tidak melakukan investasi, nah ini dengerin, Tuan D akan dikenakan PPh final dengan perhitungan sebagai berikut. PPh final atas dividen orang pribadi yaitu 10 juta dikali 10%, maka nilainya 1 juta. Pajak tersebut dibayarkan melalui mekanisme setor sendiri oleh Tuan D. Artinya gimana nih? Artinya ketika kita tahu bahwa kita tidak melakukan pelaporan investasi ataupun kita tidak melakukan investasinya, maka secara otomatis ini terhutang dan orang pribadi harus melakukan penyetoran sendiri. Ya, dengan menggunakan e-billing tentunya. Nah, kemudian kita lanjut untuk dividen dalam negeri yang diterima oleh badan. Nah, ini di sini ada perubahan. Sesuai ketentuan terbaru pada pasal 4 ayat 3 huruf F angka 1B Undang-Undang PPh, dividen dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan atau BUT dibebaskan dari pengenaan pajak. Pengecualian diberikan untuk dividen yang berasal dari saham publik maupun private. Artinya mau
dia yang memberikan itu dari yang sahamnya diperjualbelikan di publik ataupun yang tidak diperjualbelikan di publik, yaitu berupa private, dan juga tanpa melihat besar kepemilikan, berapapun nilainya penempatannya itu dibebaskan. Dan tanpa perlu mengajukan surat keterangan bebas. Selain itu, pembebasan juga diberikan tanpa syarat untuk menginvestasikan kembali dividen yang diterima. Beda ya, sama yang ketika yang menerima itu wajib pajak orang pribadi, gitu ya. Nah, kita lihat di sini pengecualian PPh atas dividen dari dalam negeri. Jika diterima WPOP, dividen dikecualikan dari PPh dengan syarat diinvestasikan di NKRI dalam waktu tertentu dan juga syarat lain. Ya. Jika diterima WP Badan, dividen dikecualikan dari PPh tanpa syarat. Nah, ini sesuai dengan PMK yang tadi kita katakan di dalam pasal 15. Kalau kita lihat di sini, dividen yang berasal dari dalam negeri sehubung sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 huruf A yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek PPh. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini ada dividen dari luar negeri. Dividen bursa dikecualikan dari pengenaan PPh sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI. Dividen non-bursa dikecualikan dengan syarat diinvestasikan paling sedikit 30% dari laba setelah pajak atau sebelum diterbitkan SKP pasal 18 ayat 2 Undang-Undang PPh. Jadi dividen dari luar negeri dibagi menjadi dua, yaitu dividen yang dari bursa dan juga non-bursa. Kalau dividen dari bursa dikecualikan dari pengenaan PPh sebesar dividen yang diinvestasikan di wilayah NKRI. Artinya kalau ada selisih yang tidak diinvestasikan itu menjadi terhutang, gitu ya. Dividen yang dikecualikan adalah dividen berdasarkan RUPS atau pembagian dividen interim. Jika dividen dari dalam negeri yang diterima WPOP tidak memenuhi investasi, wajib setor sendiri PPh final dengan tarif 10%. Nah, sekarang kita bahas mengenai dividen luar negeri. Dividen yang berasal dari luar negeri yang diterima wajib pajak badan maupun orang pribadi dalam negeri juga kini dapat dikecualikan dari pengenaan pajak. Hal tersebut sesuai dengan amanat pasal 4 ayat 3 huruf F angka 2. Pengecualian diberikan sepanjang dividen diinvestasikan. Nah, lihat ya ini, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Indonesia dalam jangka waktu 3 tahun. Ketentuan bentuk investasi dividen serta persyaratan lainnya dapat dilihat dalam PMK 18 tahun 2021, masih PMK yang sama ya. Untuk dividen yang berasal dari badan usaha non-bursa, jumlah yang diinvestasikan adalah paling sedikit 30% dari laba setelah pajak dan harus diinvestasikan di Indonesia sebelum Dirjen Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut atau DIM dividen. Ilustrasi perhitungannya, PT Alpha dan PT Beta masing-masing memiliki 1% saham Omega Incorporation yang berkedudukan di negara V. Saham Omega Incorporation diperjualbelikan di Bursa Efek luar negeri. Ya, berarti ini yang bursa. Tahun 2021 Omega Inc membukukan laba 200.000. Labanya, tetapi ingat, laba setelah pajak. Pada Maret 2022, Omega Incorporation membagikan dividen kepada PT Alpha dan PT Beta, masing-masing sebesar $100. Diketahui bahwa PT Alpha dan PT Beta menginvestasikan kembali dividen di Indonesia masing-masing sebesar 100 dan 60. Lihat, ini 60. Yang dibagikan adalah 100. Dari ilustrasi tersebut, dividen yang diterima PT Alpha dikecualikan dari pengenaan PPh karena telah diinvestasikan di Indonesia. Tetapi hal ini berbeda untuk PT Beta. Dividen sebesar $60 dibebaskan dari pengenaan PPh, sedangkan sisanya sebesar $40 dikenakan PPh. Dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Ya, kalau tadi kita sudah bahas mengenai dividen untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu semua untuk dalam negeri ya.
badan, terus kemudian apalagi yang tadi kita terima adalah dividen dari luar negeri, tetapi yang menerima adalah baik itu orang pribadi maupun badan. Nah, sekarang kita menuju keluar dividen yang diterima oleh wajib pajak luar negeri. Wajib pajak luar negeri yang menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia berupa dividen, maka atas penghasilan dividen tersebut dipotong PPh pasal 26. Jadi bukan lagi dibebaskan ataupun bukan objek, tetapi dia langsung harus dipotong PPh pasal 26 sebesar 20% dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh. Namun, apabila penerima dividen ini adalah wajib pajak luar negeri dari treaty partner dan memiliki SKD (Certificate of Domicile), maka tarif yang dikenakan adalah tarif yang sesuai dengan teks treaty. Ilustrasi perhitungannya sederhana, Mr. O adalah negara M, non-treaty partner, biar sederhana ya, menerima dividen dari PT Abadi Jaya sebesar 2 juta. Atas pembayaran dividen tersebut, PT Abadi Jaya melakukan pemotongan PPh pasal 26 sebagai berikut. PPh 26 atas dividen yaitu 20% kali 2 juta yaitu 400.000. Ini langsung dilakukan pemotongan ya. Nah, sekarang kita harus lihat nih. Apa saja sih yang harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi agar dividen yang diterima ini menjadi bebas pajak? Yang pertama, harus diinvestasikan dalam bentuk instrumen keuangan maupun non-keuangan. Ya, nanti kita bisa lihat lagi apa saja bentuknya. Kemudian laporkan dividen pada SPT tahunan PPHOP e-reportingnya, ya. Laporkan realisasinya nih, investasi melalui e-reporting yang ketiga ya. Nah, yang kedua ini maksudnya SPT tahunan PPHOP yang ada di mana? Ya, pas waktu kita mau laporkan kita masukkan sebagai yang bukan objek pajak gitu ya. Kemudian pastikan investasi dilakukan paling singkat selama 3 tahun. Loh, kalau misalnya diperlukan duitnya gimana? Artinya itu bisa nanti jadi terhutang gitu. Nah, kalau kita lihat dari 4 syarat tersebut, 1 syarat saja tidak dipenuhi itu langsung terhutang. Artinya si wajib pajak orang pribadi dalam negeri tersebut yang menerima dividen dia harus setorkan sendiri ke negara pastinya dengan e-billing. Lihat di sini. Jika tidak memenuhi ketentuan tersebut, PPh terhutang sebesar 10%, ya PPh final tentunya. Pajak tersebut disetor sendiri oleh penerima dividen, tidak dipotong oleh perusahaan atau kasei. Penyetoran dilakukan dengan kode akun pajak 411, 128 dan kode jenis setoran 419. Ya, ingat ya, kalau ternyata tidak diinvestasikan atau tidak memenuhi 4 dari syarat 4 tadi, maka secara otomatis ya kita harus bayarkan sendiri gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita harus tahu investasi-investasi apa saja sih yang bisa kita tanamkan di dalam investasi keuangan maupun non keuangan. Oke, kita lihat bentuk investasi agar dividen dibebaskan dari PPh. Berdasarkan PMK 18 tahun 2021 telah menjelaskan lebih dalam mengenai kriteria, tata cara, dan jangka waktu tertentu untuk investasi. Sebagaimana dijabarkan dalam pasal 34 PMK 18 2021, bentuk investasi yang menjadi persyaratannya antara lain. Yang pertama, surat berharga negara Republik Indonesia dan surat berharga syariah negara Republik Indonesia. Yang kedua, obligasi atau sukuk BUMN yang perdagangannya diawasi oleh OJK. 3. Obligasi atau sukuk lembaga pembiayaan yang dimiliki oleh pemerintah yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Yang keempat, investasi keuangan pada bank persepsi melalui bank syariah. Ya. Yang kelima, obligasi atau sukuk perusahaan swasta yang perdagangannya diawasi oleh OJK. Ingat sekali lagi, ini harus yang terdaftar di OJK. Jika tidak, maka ini tidak bisa. Oke. Yang keenam, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
Yang ketujuh, investasi sektorial berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Yang kedelapan, penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang kesembilan, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham, artinya perusahaan yang sudah lama ditambahkan modalnya. Yang kesepuluh, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. Yang ke-11, penggunaan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di dalam wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ke-12, bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian kita bahas nih, instrumen investasi di pasar keuangan itu apa aja. Ini harus dilihat ya. Di sini dikatakan investasi yang dimaksud dalam poin 1 sampai dengan 5 dan poin 12. Jadi kita lihat poin 1 sampai dengan 5 ya, dan juga poin 12. Ditempatkan pada instrumen investasi dan dasar keuangan berupa yang pertama efek bersifat utang termasuk medium term notes, 2 sukuk, 3 saham, 4 unit penyertaan reksadana, 5 efek beragun aset, 6 unit penyertaan dana investasi real estate, nomor 7 deposito, nomor 8 tabungan, 9 giro, 10 kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia dan atau nomor 11 instrumen investasi pasar keuangan lainnya termasuk produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, perusahaan pembiayaan, dana pensiun atau modal ventura yang mendapatkan persetujuan otoritas jasa keuangan. Nah, ini lihat 1 sampai dengan 5 ya, yang tadi kita sudah jelaskan ada surat berharga, ada obligasi, dan juga nomor 12, dan ini adalah turunannya. Oke. Nah, untuk investasi non pasar keuangan, sedangkan untuk investasi yang dimaksud pas poin 6 sampai 11 ditempatkan pada instrumen investasi di luar pasar keuangan. Lihat kita nomor 6 sampai dengan 11. Ini adalah untuk pasar non uang. Ya, ini ada investasi infrastruktur, investasi sektorial, penyertaan modal, ya, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi dan seterusnya. Nah, di sini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, investasi infrastruktur melalui kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Investasi sektorial berdasarkan prioritas yang ditentukan oleh pemerintah. Nomor 3, investasi pada properti dalam bentuk tanah atau bangunan yang didirikan di atasnya. Tidak termasuk properti yang mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi kalau misalnya kita sebagai orang pribadi kemudian kita beli tanah ataupun bangunan, kita harus menyesuaikan. Pasal 6 sampai dengan nomor 6 sampai dengan 11, manakah di antara ini yang masuk menjadi turunan dari sininya? Ya, ini harus disesuaikan masuk kemana dari nomor 6 sampai dengan 11-nya. Karena nanti ketika kita mau melakukan e-reporting investasi, e-reporting investasinya harus memilih dari turunan manakah yang kita investasi di bangunan tersebut. Apakah investasi sektorial, apakah investasi infrastruktur, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Yang nomor 4, investasi langsung pada perusahaan di wilayah NKRI. Nomor 5, investasi pada logam mulia berbentuk emas batangan atau lantakan dengan dasar kemurnian 99,99% yang diproduksi di Indonesia dan mendapatkan akreditasi dan sertifikat SNI dan atau London Bullion Market Association. Yang keenam, kerjasama dengan lembaga pengelola investasi. Yang ketujuh, pengguna untuk mendukung kegiatan lainnya dalam bentuk penyaluran pinjaman bagi usaha mikro dan kecil di wilayah NKRI sesuai dengan ketentuan undang-undang di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan atau bentuk investasi lainnya di pasar keuangan yang sah. Oke, sekali lagi aku mau kasih tahu bahwa ketika kita investasi di pasar non-uang ini, kita harus bisa menyesuaikan mana turunannya dari sini.
Oke. Dan begitu juga dengan investasi di pasar keuangan, nomor turunan dari manakah ini yang masuk menjadi nomor 1 sampai 5 ataupun yang 12. Jadi ketika kita investasi di sini, ya, yang mana yang kita tetapkan sebagai masuk ke dalam kepalanya, gitu ya. Nah, kemudian jangka waktu investasi seperti yang tadi sudah dijelaskan, bahwa akhir bulan ketiga untuk wajib pajak orang pribadi. Jadi kalau dibagikan di dividen tahun 2024, maka dia harus investasikan di Maret 2025. Kalau untuk wajib pajak badan gimana? Akhir bulan keempat. Kok maksudnya ini ada investasi juga? Ya, investasi tetapi bukan yang diterima oleh wajib pajak badan yang berasal dari dividen juga dari dalam negeri. Nah, setelah tahun pajak berakhir, untuk tahun pajak diterimanya atau diperolehnya dividen atau penghasilan lain. Agar bebas dari pengenaan pajak, investasi dilakukan paling singkat berapa tahun? 3 tahun pajak, terhitung sejak tahun pajak dividen atau penghasilan lain diterima atau diperoleh. Investasi ini tidak dapat dialihkan kecuali ke dalam bentuk investasi lainnya yang juga sudah disetujui di tadi ya, investasi-investasi mana saja. Kemudian kita bahas tata cara pengecualian pengenaan PPh dividen atau penghasilan lain. Meskipun bebas dari pengenaan pajak, dividen dalam negeri yang diterima wajib dilaporkan dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak dan tidak dilakukan pemotongan PPh oleh pemotong pajak tanpa SKB. Ingat ya, kalau kita tidak laporkan, gimana? Akhirnya kita sendiri yang terhutang sebagai wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Kita dapat dividen, kita berpikir bahwa ya sudah kita gunakan saja, dengan senang hati kita gunakan, dan akhirnya apa yang terjadi? Kita sudah langsung terhutang ketika kita tidak melaporkan di dalam SPT tahunan ataupun kita tidak laporkan di dalam e-reporting investasi. Kemudian berikutnya, sedangkan pengecualian dari objek PPh atas dividen yang berasal dari luar negeri dilaksanakan dengan melaporkan dividen yang berasal dari luar negeri dalam SPT tahunan sebagai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Kemudian berikutnya, laporan realisasi investasi. Wajib pajak yang menginvestasikan kembali dividennya dalam negeri harus menyampaikan laporan realisasi investasi dengan menyampaikan laporan secara elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh DJP atau dapat dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan secara langsung atau melalui pos atau perusahaan jasa ekspedisi. Penyampaian laporan realisasi investasi dilakukan secara berkala, paling lambat pada akhir bulan ketiga untuk WPOP dan akhir bulan keempat untuk WP badan setelah tahun pajak berakhir dan disampaikan sampai dengan tahun ketiga sejak tahun pajak diterima atau diperolehnya dividen atau penghasilan lain. Bagaimana jika tidak memenuhi syarat? Apabila dividen tidak diinvestasikan sebagaimana ketentuan pada PMK 18 tahun 2021, dividen tidak mendapatkan pembebasan pajak. Untuk dividen dalam negeri yang diterima oleh orang pribadi akan dikenakan PPh final atas dividen sebesar 10%. Dividen luar negeri yang diterima oleh WPOP maupun badan akan digunggung sebagai penghasilan luar negeri dan dikenakan PPh secara umum. Nah, itu semua hal-hal yang terkait dengan dividen, tetapi menurut aku ada baiknya kita semua membaca kembali di dalam PMK 18 tahun 2021, khususnya terkait dengan bagian ketiga paragraf pertama, yaitu dividen yang dikecualikan dari objek PPh. Kita baca semua 14 sampai dengan seterusnya. Jadi kita memiliki dasar hukum yang jauh lebih kuat ketika kita ditanya kenapa dan mengapa dan seterusnya. Oke, semuanya sudah selesai. Videonya sampai sini. Jika ada yang mohon, jika kalian mau subscribe. Dan kalau kalian mau bertanya, ya silahkan di komen saja. Oke, thank you guys. Bye-bye.